Shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk teman-teman muda-mudi dimanapun kalian berada. Hari ini kita akan kembali melaksanakan PA online kita. Hari ini kita akan PA gabungan sama Permata Immanuel Runggun Darussalam dan Permata Sion Runggun Batang Serangan. Nah teman-teman di sini udah boleh ambil sikap buat ibadah. Kiranya kita bisa hikmat dalam ibadah kita minta Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita bernyanyi, kita angkat lagu pujian kita nyanyikan Dari Jauh Kami Pun Datang. Teman-teman di rumah boleh sambil tepuk tangan ya teman-teman. Dari jauh kami pun datang, kita satu di dalam Tuhan. Dari jauh kami pun datang, kita satu di dalam Tuhan. Oh permata, oh permata, oh permata, tempat kita bertemu. Oh permata, oh permata, oh permata, dalam Tuhan kita satu. Kita angkat lagu pujian kita, meriah ke ukurku. Meriah ke ukurku, adikam cirem-cirem. Meriah ke ukurku, adikam cirem-cirem. Meriah ke ukurku, adikam cirem-cirem. Hahaha, hehehe, ho ho ho. Sebelum kita memasuki ibadah kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk setiap berkat dan kasih penyertaan-Mu Tuhan. Bapa, sebentar lagi kami akan mulai ibadah kami. Kiranya Engkau memberkati Tuhan, berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah melalui PA ini nama-Mu boleh dimuliakan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Kita angkat lagu pujian kita yang kedua, kita nyatakan dengan-Mu Tuhan. Kau tuntun langkahku, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Mari kita angkat lagu pujian kita nyanyikan Ku Hidup Bagimu. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkan.
Ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita akan lagu pujian kita sekali lagi. Kita nyatakan Yesus kau kebenaran. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
kita akan bersama-sama melakukan PA gabungan Permata Runggun GBKP Darussalam, Runggun Darussalam dengan GBKP Runggun Saibatang Serangan. Dan pada saat ini untuk memulai acara kita untuk mendengarkan firman Tuhan, kita mulai dalam doa bersama. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Allah yang selalu setia mengasihi dan mengampuni kami. Di dalam keterbatasan dan kekurangan kami, Tuhan selalu menyempurnakan hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hidup kami dipulihkan dan disempurnakan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan yang telah Engkau berikan untuk keselamatan kami, supaya kami selalu hidup dan disempurnakan, karena Tuhan sangat baik dan sangat-sangat mengasihi kami. Terima kasih untuk semua pertolongan Tuhan bagi hidup kami. Kami bersama-sama hendak mendengarkan firman-Mu. Firman yang adalah sumber kekuatan kami, sumber hidup kami, yang menopang kami dalam menjalani hari-hari hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah roh hikmat, pengertian dan pengetahuan Tuhan karuniakan kepada hamba-Mu saat mewartakan firman-Mu. Dan Roh Kudus Tuhan yang akan menerjemahkan firman Tuhan yang akan diperdengarkan kepada setiap anak-anak Tuhan yang sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, mengucap syukur, dan mohon pengampunan dosa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam PA gabungan pertama antara kerjasama Runggun atau Majelis Jemaat GBKP Saibatang Serangan dengan GBKP Darussalam, teks yang telah disediakan oleh panitia diambil dari kitab Mazmur pasal 147 ayat yang ketiga. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Saya ulang kembali, ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Dan temanya yang telah disediakan oleh panitia atau pengurus Permata Runggun dalam PA gabungan ini, it's okay to not be okay. Jadi ini mengajak kita untuk melihat bahwa tidak apa-apa untuk tidak baik-baik saja. Apakah arti dari tema ini? Ini mengajak supaya semua anak-anak permata melihat bahwa semua memiliki kekurangan. Semua memiliki keterbatasan. Karena film ini juga terinspirasi bagi permata, temanya seperti ini karena sekarang memang anak-anak permata lagi demam Korea, demam drama Korea. Bagaimana Ko Mun Yeong memiliki kekurangan psikopat. Dan kita lihat juga Mung Sante ini juga autis, memiliki kekurangan. Dan juga Mung Gante ini juga memiliki luka hati karena dia diperlakukan tidak adil menurut penilaiannya terhadap perilaku orang tuanya. Dia merasa sakit hati karena orang tuanya sangat mengasihi Mung Sante. Sehingga
dia merasa dia dipinggirkan, dia diabaikan, dia tidak diperdulikan oleh orang tuanya. Tetapi yang luar biasa, ya, dari film ini, pada awalnya mereka mau balas dendam. Mereka memiliki rasa sakit hati antara satu dengan yang lain. Tetapi dari keterbatasan mereka, mereka dapat sembuh dari luka mereka dan berjuang untuk mewujudkan impian mereka masing-masing. Ya, tentu ini juga mengingatkan anak-anak permata. GBKP Runggun Sai Batang Serangan juga memiliki kekurangan. Begitu juga GBKP Runggun Darussalam juga memiliki kekurangan. Tetapi saya secara pribadi juga sangat senang atas kesempatan yang diberikan oleh anak-anak kami, karena kami juga pernah melayani di 2 runggun ini, di 2 majelis jemaat ini. Dan masih mengingat anak-anak kami semuanya. Ini satu sukacita besar bagi saya secara pribadi sebagai pendeta. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat secara umum tidak ada orang yang tidak pernah mengalami luka hati atau disakiti atau batinnya terluka. Kenapa? Karena memang pada hakikatnya setelah manusia jatuh ke dalam dosa, dosa inilah yang membuat manusia selalu saling melukai satu dengan yang lain. Bila kita tanya setiap orang, setiap anak-anak permata, baik juga orang tua kita, siapapun itu yang ada di sekitar kita, bila kita tanya, mereka pasti yang dialami oleh tokoh film Korea tadi memiliki keterbatasan dan kekurangan, tetapi itu tidak menjadi masalah bagi mereka. Awalnya memang masalah, tetapi mereka bila hidup di dalam Tuhan, goresan luka hati itu tidak akan membuat mereka terpuruk, tidak akan membuat mereka tidak bangkit. Karena memang kita lihat bahwa pada kenyataannya seringkali kita tidak memiliki semangat karena terintimidasi, karena keluarga yang broken home, atau mungkin juga broken heart. Banyak pengalaman-pengalaman yang dialami oleh permata, sudah dewasa belum punya teman atau jomblo ya. Sudah lama selesai kuliah tetapi belum bekerja. Sudah lama tetapi belum dapat menyelesaikan kuliah tepat pada waktunya. Akar pahit yang ditimbulkan dari keluarga, dari ayah atau ibu yang selalu mengucapkan kata-kata kasar. Ini kan membuat kita semua bermasalah. Ini membuat kita tidak merdeka. Hal ini membuat kita merasa terpenjara karena kekerasan-kekerasan baik fisik maupun psikis yang kita alami. Mungkin karena ada anak permata gemuk, selalu orang bilang setiap ketemu ndut, sehingga dia merasa sakit hati dan tidak punya percaya diri. Dia memiliki rambut keriting, orang bilang kribo. Membuat dia tidak percaya diri. Padahal ini semua adalah karunia Tuhan yang sangat luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang ternyata memiliki kepahitan-kepahitan, memiliki kekecewaan-kekecewaan, memiliki goresan-goresan di dalam hatinya. Ada yang bangkit dari luka batinnya, tetapi ada yang terpuruk, tidak mau bangkit dari luka-luka yang ia alami. Oleh karena itu, pada tahun 1990, Betaria Sonata menyanyikan satu lagu bergenre melo. Lagunya sangat digemari oleh orang banyak karena berjudul Hati yang Luka. Apakah hati yang luka dapat disembuhkan? Apakah hati yang luka dapat dipulihkan? Dalam kitab Mazmur 147 ini
ternyata ada obat yang dapat menyembuhkan patah hati, yang dapat membalut luka-luka hati yang remuk, yaitu disebutkan Tuhan yang mampu melakukannya. Jadi anak-anak permata yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bila saudara mengalami luka batin, hati yang remuk karena orang tua mungkin mengucapkan kata-kata yang kasar, atau orang tua melakukan kekerasan fisik atau psikis. Orang tua suka berjanji tapi tidak menepatinya. Atau anak-anak kami memiliki pacar tetapi ternyata hatinya juga mendua hati. Ini juga dapat menciptakan luka di dalam hati. Mencintai tapi tidak direspon. Ini juga membuat orang luka ya. Kita menaruh hati tapi rupanya tidak diperhatikan. Ini yang sering sekali dialami oleh anak-anak zaman sekarang. Tetapi kita perlu waspada. Karena kalau kita selalu hidup dalam hati yang remuk, hati yang tergores, patah hati, di situ kesempatan yang sangat hebat dilakukan oleh iblis untuk mengambil sukacita kita. Ini juga membuat trauma yang berkepanjangan. Karena apa? Seperti orang yang tidak mau lagi bangkit, tidak mau lagi mengubah hidupnya untuk lebih baik. Karena memang persoalan anak-anak permata ya, muda-mudi Kristen pada zaman sekarang, ini sangat banyak pergumulan yang mereka hadapi. Mungkin juga ada orang tua yang bercerai. Sehingga meninggalkan luka yang sangat dalam bagi anak-anak. Bukan hanya luka bagi orang tuanya, tetapi juga bagi anak-anak yang mana orang tua telah bercerai. Mungkin juga karena ekonomi. Karena kita lihat sekarang, karena gaya hidup hedonisme, mau mengikuti perkembangan zaman. Tetapi memiliki keterbatasan, orang tua sangat terbatas kemampuannya, ekonominya. Sehingga anak-anak kami menjadi minder. Bahkan ada juga orang yang mau mencuri supaya gaya hidupnya tetap berkelas. Ini janganlah kita lakukan. Biarlah kita mensyukuri apa yang Tuhan telah titipkan kepada kita dan kepada orang tua. Jangan menyesal memiliki orang tua yang hidupnya sederhana. Jangan mengingini orang tua yang kaya raya, tetapi bukan itu orang tua kita. Karena kalau itu yang terjadi, sebenarnya kita sedang membungkus satu luka yang membuat kita merasa minder, menyalahkan orang tua kita dengan keadaan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selalulah kita percaya diri dan bersyukur dengan apa yang kita miliki. Karena luka itu walaupun kecil akan membuat kita merasa takut, menimbulkan amarah-amarah, menimbulkan percaya diri yang kurang. Akhirnya kita asik dengan dunia kita sendiri, menyendiri, tidak mau bergaul dengan orang lain. Ini juga satu tantangan, satu pergumulan bagi anak-anak zaman sekarang. Kita perlu mengingat bahwa Allah itu baik sepanjang waktu. Sepanjang waktu Allah itu baik. Dia memberikan fasilitas yang berbeda untuk tiap-tiap orang. Supaya kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita lihat bagaimana Tuhan menasehati Yosua. Ternyata Yosua memiliki rasa ketakutan, rasa khawatir yang cukup tinggi ketika memimpin bangsa Israel yang tegar tengkuk karena Musa tidak diizinkan untuk masuk ke tanah perjanjian. Tetapi kata-kata yang disampaikan oleh Tuhan
Firman Tuhan adalah sumber kuat Joshua untuk menyembuhkan, membalut luka hatinya. Tuhan mengatakan, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pemuda-pemudi Kristen, walaupun kita dalam keadaan tidak baik, kita percaya bila orang yang lemah bersatu, itu juga menjadi kekuatan. Siapakah di antara kita yang kuat? Siapakah di antara kita yang sempurna dan hebat? Semua memiliki keterbatasan. Mungkin bila kita lihat, ada orang tuanya kaya raya, tetapi hubungan komunikasi mereka miskin. Ada orang tua yang sangat rajin beribadah, tetapi untuk anak-anaknya selalu mengucapkan kata-kata yang kasar. Untuk orang lain dia bermurah hati, dermawan, tetapi untuk anaknya semua diperhitungkan dari untung dan rugi. Mungkin juga sebaliknya. Tetapi apakah kita mau mengganti orang tua kita? Itulah keadaannya. Begitu juga orang tua. Bila dia melihat anak orang lain yang sukses, dia pasti juga menginginkan anaknya sukses seperti itu. Tetapi tidak mungkin dia akan mengganti anaknya. Jadi biarlah kita bersama-sama mensyukuri apa yang telah dipercayakan Tuhan kepada tiap-tiap orang. Tidak masalah kita memiliki kekurangan. Tidaklah menjadi persoalan bila kita memiliki keterbatasan. Yang penting dalam keterbatasan kita itu kita bisa bangkit. Walaupun keadaan ekonomi rumah tangga orang tua kita tidak seperti sahabat kita. Kepintaran kita tidak seperti orang lain. Tetapi yakinilah yang kita miliki itu adalah harta yang sangat berharga. Bila kita bersama-sama menjadi satu tim yang kuat, kita akan menjadi pemenang untuk menyelesaikan semua persoalan kita. Jadi pemuda-pemudi Kristen yang dikasihi Tuhan, kita harus mampu mengubah, mentransformasi cara berpikir kita. Karena apa? Kalau kita tidak berubah, kita tidak akan bangun, kita tidak akan bangkit, kita tidak akan maju. Kita harus menanggalkan manusia lama kita. Karena ini tidak akan membangun kebersamaan kita. Tidak akan membangun hubungan kita dengan Kristus. Karena Tuhan mampu menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Mungkin juga di antara pemuda-pemudi Kristen yang dikasihi Tuhan, ditinggalkan oleh pacar tanpa mengetahui sebab musababnya. Kita tidak tahu sebabnya kita ditinggalkan. Pada pertama sekali dia mengatakan cinta, tapi kemudian tanpa sebab dan musabab dia meninggalkan kita. Apakah kita harus frustrasi dan kita menganggap bahwa hidup kita tidak berguna? Masih banyak yang lain. Tuhan ciptakan orang yang baik di muka bumi ini. Bila kita mau membuka hati untuk orang yang baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Karena kalau kita tidak sembuh dari patah hati kita. Dari luka-luka batin kita. Kita akan memiliki karakter yang buruk. Memiliki kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik. Suka marah. Tidak mandiri. Mungkin sombong. Mungkin juga menutup diri, tidak mau bergaul dengan orang lain, dan segala hal-hal yang buruk yang tidak diinginkan oleh Tuhan untuk kita lakukan akan kita lakukan, padahal sebenarnya bukan karena kehebatan kita, tetapi menutupi kekurangan kita. Itu biasanya orang yang sombong menutupi kekurangannya, orang yang tinggi hati itu menutupi kekurangannya. Karena apa? Semakin beriman seseorang, dia akan semakin rendah hati. Semakin pintar seseorang, dia akan semakin rendah hati. Semakin kaya seseorang, seharusnya di dalam iman,
dia akan semakin rendah hati. Bukan karena dia kaya, akhirnya itu menjadi luka dalam dirinya untuk menekan, menindas orang lain. Jadi tentunya anak-anak yang dikasihi Tuhan, pemuda-pemudi Kristen, anak-anak permata, jangan pernah merasa takut ketika kita memiliki luka di dalam masa lalu kita, memiliki luka di dalam keluarga kita, memiliki luka dengan sahabat-sahabat kita. Karena Tuhan Yesus mampu menyembuhkan segala sakit hati dan luka hati kita. Seperti yang kita lihat dari film Korea yang sangat digemari oleh anak-anak permata sekarang. Oleh pemuda-pemuda Kristen, anak-anak remaja, semua sekarang sepertinya demam drakor ya. Tetapi ada falsafah hidup yang kita dapat dari mereka. Ternyata orang yang lemah ini bila bersatu bisa menjadi kuat. Yesus Kristus juga datang ke dunia ini untuk orang-orang yang sakit, untuk orang-orang yang lemah, sehingga ia katakan, marilah yang letih dan lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Siapakah di antara kita tidak memiliki beban? Semua memiliki beban. Yang membedakan kita antara satu dengan yang lain dalam mengatasi masalah kita adalah bagaimana cara kita untuk menyelesaikannya. Ini tentu mengajak semua anak-anak pemuda-pemudi Kristen, permata, supaya selalu hidup di dalam Tuhan dan takut akan Tuhan. Karena ada Tuhan Allah Bapa kita, yaitu Yesus Kristus yang menyembuhkan segala luka hati kita. Karena memang orang yang sudah berdosa, kebiasaannya hidup di dalam dosa. Tetapi dapat dibaharui oleh pertolongan cinta kasih Tuhan melalui pertobatan. Oleh karena itu kita semua harus bertobat. Ini Permata GBKP Runggun Sei Batang Serangan dan GBKP Runggun Darussalam. Mungkin di antara kalian ada yang mengalami luka hati atau memiliki beban masa lalu atau masa kini yang membuat kamu terpuruk. Janganlah takut. Biarlah melalui PA gabungan ini bersama-sama bangkit, membangun diri, mencapai cita-cita, meraih masa depan bersama Kristus. Karena apa? Sehebat-hebat kita, kalau kita tidak bersatu, itu bisa menjadi runtuh. Selemah-lemahnya dan sebanyak-banyaknya kekurangan kita, bila kita bersatu, kita bisa juga menjadi satu kekuatan untuk membangun tubuh Kristus. Itulah yang dinyatakan oleh Paulus. Bila hanya satu anggota tubuh saja yang berfungsi, tidak ada gunanya yang lain. Tetapi bila bersama-sama membangun kelemahan-kelemahan yang ada, melengkapi keterbatasan-keterbatasan yang ada, itu akan menjadi satu kekuatan yang sangat hebat. Semua terpanggil untuk sembuh. Semua terpanggil untuk bangkit di dalam Tuhan, bangkit dalam kesembuhan yang telah diberikan oleh Tuhan. Kalau seandainya ada satu momen anak-anak kami diberi kesempatan untuk menceritakan rasa luka hatinya atau patah hatinya yang dilakukan oleh orang tua atau sahabat-sahabatnya atau keluarga, pasti akan keluar, pasti akan diceritakan. Tetapi janganlah itu membuat kita tidak bangkit, tidak terbangun, tidak mau mengubah hidup kita. Karena kita percaya Tuhan datang untuk mengubah status kita. Dari orang yang terdakwa, tersangka, berdosa, hukumannya hukuman mati. Tuhan mengubahnya menjadi orang yang ditebus, orang yang dimerdekakan, orang yang sudah disembuhkan. Sehingga hukuman mati kekal berubah menjadi hidup kekal. Ini merupakan satu sukacita baru yang dialami oleh orang-orang yang percaya. Tuhan memberkati semua anak-anak
Permata memberkati pemuda-pemudi Kristen supaya yang dapat diubah, mari kita bersama mengubahnya. Supaya kita bersama bangkit untuk yang dapat kita ubah, kita ubah. Siapapun tidak dapat mengubah masa lalunya. Yang dapat kita lakukan adalah apa yang harus kita persiapkan supaya masa depan kita lebih baik. Itu yang dapat kita lakukan bersama-sama. Bergandengan tanganlah di dalam cinta kasih Tuhan, supaya kita bersama-sama saling menyembuhkan karena kita telah menerima kesembuhan yang berasal dari Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Firman Tuhan mengubah hidup kita. Firman Tuhan membentuk kita menjadi anak-anak yang hidup di dalam terang dan mampu mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena kami percaya, kami mengaku bahwa kami memiliki keterbatasan, memiliki kekurangan. Tetapi semuanya itu tidaklah menjadi masalah. Karena kami memiliki Tuhan yang tidak terbatas, yang dapat mengubah status kami yang bermasalah menjadi baik dan benar, serta kudus di hadapan Tuhan. Karena kami Tuhan anak-anak-Mu mengaku, tidak seorang pun di antara kami dapat mengubah masa lalu kami. Tetapi yang dapat kami persiapkan supaya lebih baik, yaitu mempersiapkan masa depan kami, supaya kami hidup di dalam Tuhan. Memiliki kekuatan yang hebat di dalam persekutuan anak-anak permata, dalam semua keterbatasan-keterbatasan mereka. Karena kami percaya, semua yang Tuhan titipkan kepada kami adalah karunia, supaya kami mampu menyaksikan tentang kehebatan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan keterbatasan kami membuat kami supaya mau juga menghargai kekurangan orang lain, karena setiap orang Tuhan berikan kekuatan untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur, kami merasakan bahwa Tuhan sangat baik, telah menyembuhkan luka hati kami, menyembuhkan semangat hidup kami supaya lebih baik di masa-masa yang akan datang. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, mengucap syukur dan mohon pengampunan dosa. Amin. Kita kumpulkan persembahan kita nyanyikan Pasu-Pasu Bas Tuhan Nari. Pasu-pasu bas Tuhan nari, gejapkan kami tetap wari. Bas paksa-paksa geluh kami, kamekap tetap sing kawali. Pasu-pasu bas Tuhan nari, jadi bergegeten di kami, guna dalani wari-wari. Sirah nabas kam Tuhan nari, pasu-pasu dage o Tuhan, persembahan kami anak-Nu, labo kapedenda metunggu, persembahan singgo pepuluh, ajari dupe kami gelami, tetap ngasup mereman Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita, meriahlah ukur tamuji kenca. Meriahlah ukur tamuji kenca,
di bata raja belin si mulia peblinkan minggelar nasi badia ban ia ngerajai sasina sana maka bujur di bataman puji nai nari genduari sepagi bantandai na kita krina sisui sembah ia memadi. Mari kita bersama-sama berdoa syafaat, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena kami diberi kesempatan untuk memberikan persembahan ucapan syukur kami. Mohon kiranya Engkau berkati pekerjaan kedua orang tua anak-anak kami. Karena kami percaya sempurna berkat Tuhan untuk mencukupkan segala yang mereka butuhkan. Kami berdoa untuk anak-anak permata GBKP Runggun Saibatang Serangan dan GBKP Runggun Darussalam yang telah memiliki program di masa pandemi COVID-19 ini untuk bekerja sama membuat kebaktian PA Permata Gabungan. Biarlah ide yang bagus ini membuat mereka menjadi semakin akrab. Mereka menyadari bahwa dalam keterbatasan mereka, bila mereka bersatu, itu merupakan satu kekuatan yang sangat luar biasa. Karena untuk itulah Tuhan memanggil kami, memberikan kepercayaan kepada kami, mengutus kami untuk saling melengkapi. Berkati anak-anak permata, karuniakan kesehatan kepada mereka. Karuniakan hikmat, pengertian, dan pengetahuan supaya yang masih studi dapat menyelesaikan studinya tepat pada waktunya. Begitu juga anak-anak kami yang sudah tamat kuliah belum mendapatkan pekerjaan. Kiranya Tuhan mengaruniakannya. Yang sudah bekerja, mereka sangat rajin bekerja, menjadi teladan dalam setiap waktu di dalam pekerjaannya. Karuniakan hikmat kepada mereka supaya mereka berprestasi di dalam pekerjaannya. Kami juga berdoa untuk anak-anak permata yang sudah dewasa belum mendapatkan pasangan hidupnya. Kiranya Tuhan memberikan yang terbaik bagi mereka. Kami berdoa juga untuk pengurus permata, GBKP Saibatang Serangan dan GBKP Darussalam. Kiranya Tuhan Engkau memberkati segala program yang ia telah rencanakan, supaya dapat berguna untuk kemuliaan nama Tuhan, menyebarluaskan kabar baik, dan melakukan banyak pelayanan-pelayanan yang baik. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau tetap memberkati semua anak-anak permata yang ada di Medan maupun yang tinggal di luar kota, supaya dimanapun mereka berada, mereka selalu hidup dan takut akan Tuhan. Kami juga mendoakan program kerja permata bersama-sama dengan KAKR, sehingga program kerja mereka dalam menjalankan tritugas gereja ini juga menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan, dan juga setiap orang terpanggil melihat kebaikan Tuhan melalui program kerjasama yang telah dilakukan untuk melayani, bersaksi, dan bersekutu. Kami mendoakan pendeta, penatua, dan diaken yang Tuhan telah pilih, yang Tuhan telah tahbiskan untuk melayani jemaat Tuhan. Mohon kiranya Engkau memberkati hamba-Mu ini ya Tuhan. Juga pengurus PJJ dan pengurus kategorial, supaya semua program-program mereka
berjalan dengan baik. Kami berdoa juga untuk pemerintahan bangsa dan negara Indonesia, khususnya Presiden kami Joko Widodo, di dalam memimpin negeri kami Indonesia. Tuhan karuniakan hikmat dan kemuliaan yang berasal dari Tuhan, juga karuniakan pengetahuan, pengertian, sehingga dia memiliki wibawa untuk memimpin negeri ini. Sehingga program yang dirancang oleh pemerintahan Indonesia dan juga anak-anak Tuhan yang bekerja di pemerintahan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati semua tim medis yang menangani semua orang yang sakit di rumah sakit, khususnya pasien positif COVID-19. Kiranya Tuhan Engkau memberkati sehingga tubuh mereka sehat, mereka kuat dan keluarga mereka juga tetap sejahtera. Aparat negara kami juga kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, sehingga ia mampu menjaga stabilitas negara kami Indonesia, karena Tuhan memberikan hikmat kepada mereka. Mohon kiranya Tuhan Engkau ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga semua anak-anak Tuhan yang ada di muka bumi ini dapat terlepas dari pandemi COVID-19. Mohon kiranya Tuhan Engkau berikan hikmat, Engkau berikan kuasa, sehingga ditemukan vaksin untuk menyelesaikan persoalan yang ada di muka bumi ini. Karena Tuhan mengetahui apa yang terjadi dengan pandemi COVID-19 ini. Tuhan, mohon kiranya Engkau pulihkan perekonomian dunia, khususnya Indonesia. Engkau pulihkan persekutuan gereja Tuhan. Engkau pulihkan hubungan keluarga-keluarga, juga kebersamaan masyarakat Indonesia. Terima kasih Bapa di surga, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan hidup kami. Kami percaya dalam segala keterbatasan kami tidak mampu melakukan sesuatu yang terbaik bila kami mengandalkan kekuatan kami. Tetapi kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan yang tidak terbatas, yang mampu mengubah hidup kami menjadi lebih baik. Pulihkan keadaan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau tetap memberikan semangat kepada kami, karena dalam situasi pandemi COVID-19 ini sangat banyak pergumulan-pergumulan, luka batin, ketakutan-ketakutan, kekhawatiran-kekhawatiran yang dialami oleh masyarakat dunia, khususnya anak-anak kami, muda-mudi Kristen. Tetapi kami percaya Tuhan tidak pernah terlambat untuk memberikan pertolongan, juga tidak pernah terburu-buru, tetapi tepat pada waktu Tuhan. Tuhan sangat baik sepanjang waktu Tuhan sangat baik bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan seluruh hidup kami, karena kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami doa seperti yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadilah engkau menjadi saksi Kristus di dalam kehidupanmu setiap waktu. Terimalah berkat yang berasal dari Tuhan untuk melakukan perintah menjadi saksi Kristus dalam kehidupan setiap waktu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Kita angkat lagu pujian kita nyanyikan sampai akhir hidupku. Apa engkau mengenalku lebih dari siapapun? Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kita angkat lagu pujian kita sekali lagi, kita katakan tak peduli masa lalu. Tak peduli masa lalu, engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku berserah
Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti PA online kita hari ini. Kita bertemu di pertemuan virtual kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.